Kalau ada maling pura-pura tidur di tempat ibadah, lalu habis itu menjalankan rencana jahatnya, itu udah sering terdengar. Tapi ini benar-benar gak jelas maling ini mau apa. Dia tidur di saat aktivitas mencuri belum kelar, alias tidur di lokasi pencurian. Inilah yang dilakukan AN, pria berusia 35 tahun di Garut itu membobol sekolah dasar, lalu tidur bersama barang curiannya di musola sekolah tersebut. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Kok bisa dia tidur bersama barang curian di lingkungan sekolah tempat dia mencuri? Sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Pagi itu seperti biasanya, Arif Fauzi Mansur berangkat ke SD Negeri Sirnasari 2, Kecamatan Semarang, Kabupaten Garut. Ia menjalankan kewajibannya sebagai pengajar di sekolah tersebut. Ia bergegas agak pagi hari itu. Maklum, hari itu adalah hari Senin. Ia harus menyiapkan keperluan untuk upacara bendera. Namun, begitu sampai di sekolah, ia merasa tampaknya hari Senin 27 Januari 2025 itu akan menjadi hari Senin yang berbeda. Begitu sampai di depan ruangan guru, ia melihat ada sesuatu yang berbeda. Ruangan itu dalam keadaan terbuka. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Arif berpikir bahwa sekolahnya telah kedatangan tamu tidak diundang. Arif pun masuk ke ruangan dengan hati berdebar. Benarkah apa yang dipikirkan telah terjadi dengan sekolah tempatnya mengajar ini? Benar saja. Begitu memasuki ruangan, kondisinya sudah berantakan. Ia kemudian memeriksa barang-barang di ruangan itu, mulai dari yang tersimpan di atas meja hingga yang terkunci di dalam lemari. Tempat-tempat penyimpanan yang biasanya tertata rapi sudah berantakan. Beberapa alat yang biasanya menjadi penghuninya pun sudah tidak ada. Fix, sekolah ini sudah kemalingan dan kehilangan beberapa barang. Begitu kesimpulan Arif. Arif pun mendata barang-barang yang telah raib. 1 unit laptop merek Acer sudah tidak terlihat lagi. Beberapa barang lainnya yang sudah tidak terlihat di ruangan itu adalah mesin fingerprint merek Morgan, 1 mesin konverter video infocus merek Mini, 6 bungkus makanan ringan sari gandum, 1 gulungan lakban, serta 1 kotak uang donasi siswa. Saksi kemudian meminta bantuan ke masyarakat sekitar untuk mencari jejak-jejak pencuri di balik aksi pembobolan kantor dan raibnya sejumlah barang berharga tersebut. Kabar dari sekolah itu pun cepat tersiar di desa Sirnasari. Beberapa warga langsung mencurigai AN. Ia merupakan warga asli setempat yang rumahnya tak jauh dari lingkungan sekolah. Kecurigaan warga ini bukan tanpa alasan. Sejak dia kecil, warga setempat sudah menyadari adanya tingkah laku yang aneh dari AN. Ia kerap didapati warga mengambil barang milik orang lain. Karena beberapa kali ketahuan itulah AN dan keluarganya yang malu pindah ke Bandung. Semenjak itu, desa Sirnasari relatif tidak terdengar kabar ada warga yang kehilangan barang berharga. Namun suasana tentram itu beberapa hari sebelumnya sudah mulai terusik. AN kembali ke Garut tinggal bersama neneknya. Apalagi kembalinya AN ke Garut diiringi dengan kabar bahwa AN baru saja ketahuan mencuri laptop di Bandung, sehingga ia harus kembali ke kampung tinggal bersama neneknya. Warga yang curiga ke AN atas pencurian di sekolah itu pun mendatangi rumah sang nenek, tempat tinggal AN saat itu. Namun, warga tidak menjumpai AN di situ. Sebagian warga semakin yakin AN pelakunya, dengan asumsi setelah membobol sekolah, AN kabur keluar desa menjual barang curiannya. Sebagian lainnya berpikir bukan AN pelakunya. AN bisa jadi sudah kembali ke Bandung.
dan sebagian warga lainnya bersama beberapa guru memeriksa setiap ruangan sekolah untuk memastikan barang-barang apa saja yang sudah hilang, termasuk juga memeriksa musola sekolah. Di luar perkiraan, saat warga memeriksa sekolah, mereka mendapati seseorang sedang tertidur di musola. Di samping lelaki yang tertidur itu, tergeletak barang-barang yang telah raib dari ruangan guru. Warga pun segera mengamankan lelaki itu. Ia adalah AN, laki-laki berusia 35 tahun. Ternyata benar kecurigaan warga jika pelaku pencurian itu adalah AN. Namun, apakah benar AN yang mengambil barang-barang itu? Kalau dia yang mengambil, kenapa dia malah tertidur di musola? Tentu ini di luar nalar warga yang mencari AN di luar sekolah. Normalnya, orang yang mencuri tentu membawa barang curiannya meninggalkan lokasi pencurian. Loh, kok ini malah tidur di lingkungan tempatnya mencuri? AN yang kaget terbangun tentu saja tidak mengakui jika dia yang membawa barang-barang tersebut. Warga pun sempat terpancing emosi dengan jawaban AN. Mencegah situasi yang tidak kondusif, pihak sekolah pun melaporkan kejadian itu ke Polsek Semarang. Mendapat laporan tersebut, jajaran Polsek Semarang langsung mengamankan AN dan memeriksa TKP. Barang-barang milik sekolah yang telah berpindah tempat itu pun diamankan polisi sebagai barang bukti. Di depan polisi, AN akhirnya mengakui perbuatannya. Namun, bagaimana bisa dia tertidur di musola? Pagi buta sekitar pukul 01.00 Senin 27 Januari 2025, AN yang sudah merencanakan pencurian itu mendekati sekolah. Tentu saja dia tahu bahwa sekolah itu berpagar dan pagarnya terkunci jika malam atau ketika aktivitas sekolah selesai. AN masuk ke sekolah dengan memanjat pagar. Ia kemudian menuju musola dan masuk ke musola yang tidak terkunci itu. Di dalam musola, AN langsung menuju bagian pengimaman musola atau bagian tempat imam saat memimpin sholat. Bangunan musola ini sebenarnya sudah bertembok. Namun, untuk bagian depan pengimaman tembok berbahan GRC. AN pun langsung menghunuskan linggis yang dia bawa dan mendobrak GRC di depan tempat sujud imam itu. Setelah tembok GRC jebol, ia pun menerobos masuk. AN tahu dengan menjebol GRC itu, dia bisa masuk ke ruang kantor guru. AN sepertinya sudah memetakan detail ruangan sekolah dasar negeri Sirna Sari 2 itu dan merencanakan segalanya. Dengan merayap, dia memasuki lubang GRC yang sudah ia jebol pas untuk masuk badannya itu. Di ruang guru, AN pun mengambil laptop, proyektor infocus, alat fingerprint, kotak uang donasi siswa, lakban, dan beberapa bungkus makanan ringan. Tentu saja aksinya itu dengan mengacak-ngacak ruangan guru. Setelah mengambil barang-barang yang dinilainya berharga itu, ia kembali ke musola melalui lubang yang sama. Namun, sesampainya di musola, dia merasakan lelah dan kantuk menyergapnya. Dia berpikir untuk istirahat sejenak dengan tiduran di musola. Namun, Tuhan berkehendak lain. Dia malah tertidur pulas hingga ditemukan warga dan para guru. Meski awalnya mengelak, di depan polisi AN akhirnya mengakui perbuatannya. Tersangka mengakui perbuatannya, adapun mengenai momen saat di masjid, tersangka AN mengaku ketiduran setelah melakukan aksinya. Begitu penjelasan Kapolsek Semarang, AKP Hilman Nugraha kepada media. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti yang dicurinya dari dalam ruangan guru di SDN Sirna Sari 2. AN kini mendekam di balik jeruji besi dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. AN boleh saja membuat perencanaan dan pemetaan ruang sekolah dengan matang. Namun, Tuhan mengirimkan kantuk yang membuainya, yang pada akhirnya justru membuka rencana jahatnya dan mengirimnya tidur di penjara. Begitulah kejahatan direncanakan, sebaik apapun pada akhirnya akan terkuak juga.